Makanya Pak, ada seorang syekh itu ngomong begini. Tapi ini ngomong syekh ya Pak, saya cuma menukil aja. Kalau kamu kerja bisa on time jam 8 dan kamu ketakutan ketika kamu telat, tapi kamu nggak pernah on time ketika sholat subuh, itu fix kamu khimah dunia. Itu kata ulama, bukan kata saya. Saya mandak tega Pak. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the place. Chance that I get when it's innocent love. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. It isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith, filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah, yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night. And I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on. Cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on. Cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything, and it's anything for you. All I need, oh Allah, you are peace. You shower your peace upon me. On my knees, you got me on anything, and it's anything for you. All I need is you, oh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh keluarga besar kajian Rabu malam, semoga kita dipersaudarakan dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Semoga kita menjadi laki-laki yang dijaga oleh Allah, seluruh kehormatan kita dan seluruh kemaluan kita, sebagaimana ibu-ibu dan putri yang kita sayangi terjaga kehormatannya dan terjaga kemaluannya. Mari kita senantiasa melazimi satu doa, yang mana doa itu dipakai oleh Nabi supaya menjaga keluarganya, supaya terhindar dari perzinahan. Allahumma fir dunubana wa tahhir qulubana wa hasin furujana. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami, sucikanlah hati dan jiwa keluarga kami, dan berikanlah penjagaan atas kehormatan keluarga kami. Semoga kita pada zaman fitnah ini, ketika dampaknya kita menjumpai banyaknya kasus perzinahan, menjadikan kita selamat dari perzinahan. Karena sesungguhnya perzinahan itu merupakan sebuah dosa yang sangat besar. Dan ketika pelakunya sudah bertaubat, maka rekam jejaknya atas dosa itu masih ada pada kehidupan. Semoga Allah mampu menjadikan kita sebagai kepala keluarga
yang mampu menjaga dan membentengi keluarga kita dari perkara mungkar, sebagaimana istri kita menjadi istri yang senantiasa menjaga kehormatannya. Semoga Allah berikan penjagaan kepada keimanan kita dan kehormatan kita. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pada kesempatan malam kali ini Allah memberikan kesempatan kita berjumpa di Taman Ilmu, supaya kita mendapatkan kenikmatan yang hakikatnya kenikmatan itu lebih besar daripada kenikmatan iman yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Apa kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan Islam dan iman itu sendiri? Yaitu sihatul faham, yaitu kenikmatan ketika kita mendapatkan pemahaman yang benar. Karena sesungguhnya cara kita memahami agama kita dengan pemahaman yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu menjadi sebuah kenikmatan yang besar setelah kenikmatan Islam itu sendiri yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang menjadikan kita memahami, yang menjadikan kita berkumpul, yang menjadikan kita duduk di Taman Ilmu. Ini bukan karena kemauan kita. Yang menjadikan kita punya keinginan mengayunkan langkah itu juga bukan karena kita, tetapi yang menjadikan kita berkumpul, kita bertemu di Taman Ilmu pada kesempatan malam ini semata-mata Allah yang menggerakkan dari keinginan kita dan mengayunkan langkah kita sampai kita berjumpa dan bertemu di Taman Ilmu. Kepada Allah kita bersyukur, Allah telah memberikan kenikmatan dari sebuah rezeki yang sangat besar, rezeki ilmu. Semoga dengan rezeki ilmu bisa menjadikan kita lebih bersabar, bisa lebih menjadikan kita bersyukur, supaya lebih menjadikan hati kita ridho kepada setiap keputusan yang Allah takdirkan di dalam kehidupan kita. Semoga Allah jaga hati kita di dalam setiap kebaikan dan keberkahan. Bapak dan Ibu, kajian Rabu malam yang semoga Allah rahmati. Kita tentunya paham bahwasanya doa itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Tidak pernah doa itu menjadi mustajab ketika doa itu datang dari hati yang lalai. Innallaha la yastajibu an qalbin lahin. Allah itu tidak pernah berkenan memberikan permohonan atau memberikan pengkabulan kepada setiap doa ketika doa itu datang dari hati yang lalai. Kalau kita membedah qalbun lahin, qalbun yang disifati oleh Allah, yang disifati oleh Nabi Muhammad dengan hati yang lalai. Salah satu makna hati yang lalai itu apa? Yaitu ketika kita membaca doa tetapi tidak mengerti bagaimana ilmu yang ada pada doa yang kita baca dan kita minta kepada Allah. Ini merupakan sebuah musibah. Kalaulah kita mendapati bahwasanya ternyata Allah tidak pernah mengabulkan setiap doa, di mana doa itu datang dari hati yang lalai, dan salah satu makna hati yang lalai itu adalah hati yang tidak paham ilmunya. Itulah yang menjadikan kita sekarang mulai mengerti. Mungkin banyak sekali doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Mungkin karena kita tidak tahu bagaimana kita berdoa dan bagaimana doa itu datang dengan ilmu yang akhirnya menjadikan banyak kebaikan hidup kita terlewatkan hanya karena tidak memahami bagaimana doa itu sendiri. Itulah yang menjadikan kita mempelajari al-letter to Allah, mempelajari tentang bagaimana kita berdoa, mengilmui setiap doa, setiap permintaan kita kepada Allah, supaya Allah hadirkan untuk kita satu persatu kebaikan di dalam kehidupan kita setelah memahami setiap doa dengan ilmu yang kita panjatkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu, menghindarkan kita dari musibah, kebutuhan manusia terhadap permintaan dia sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin insyaallah. Inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini akan membahas dan melanjutkan surat Al-Maidah 83. Ini merupakan sebuah doa yang dipanjatkan oleh para utusan Raja Habasyah ketika datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana mereka berurai air mata ketika Rasulullah membacakan Quran kepada mereka, dan mereka 12 utusan Raja Habasyah yang menemui Rasulullah, mereka langsung beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan mereka mengucapkan sebuah doa, dan doa itu menjadikan Allah mengabadikannya di dalam surat Al-Maidah 83, di mana para utusan yang jumlahnya 12 dari Raja Habasyah itu mengatakan, Rabbana amanna
faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang beriman, faktubna ma'asyahidin, dan tetapkanlah kami sebagai orang yang menjadi saksi atas kebenaran Allah dan kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad. Kita kemarin poin yang pertama sudah kita bahas bagaimana doa ini mengajarkan kepada kita tentang keutamaan air mata yang Allah alirkan pada kehidupan mata seorang yang beriman. Bagaimana utusan 12 orang Raja Habasyah ini diceritakan oleh Allah, mereka meneteskan air mata. Dan kita telah menerangkan air mata pada kehidupan ilmu ada 3. Air mata yang bersifat mubah, air mata yang bersifat sunnah, dan air mata yang bersifat haram yang ada pada kehidupan kita. Dan sudah kita bahas. Sekarang mari kita menuju kepada pembahasan yang kedua. Ketika 12 utusan Raja Habasyah, mereka meminta kepada Allah, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya permintaan 12 utusan Raja Habasyah, mereka tidak hanya meminta supaya mereka diberikan keimanan oleh Allah ketika mereka mendeklarasikan iman mereka dan mempersaksikan syahadat mereka. Rabbana amanna. Jadi mereka terbuka hatinya kepada kebenaran yang dibacakan Nabi ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada 12 utusan Raja Habasyah. Tapi yang menarik, 12 utusan Raja Habasyah setelah meminta dan diberikan keimanan oleh Allah, mereka lalu meminta kepada Allah, faktubna ma'asyahidin. Tetapkanlah kami sebagai orang yang selalu bersaksi kepada kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah, dan kebenaran Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya 12 utusan Raja Habasyah itu tahu betul bahwasanya beriman tanpa istiqomah di dalam beriman itu tidak ada artinya. Kalau orang itu beriman tetapi dia tidak mampu konsisten di dalam keimanan yang telah dia dapatkan ketika beriman, maka sesungguhnya tidak ada kemuliaan jalan keimanan tanpa ada sebuah proses istiqomah. Makanya mereka bukan hanya meminta iman, tapi mereka minta supaya diberikan konsistensi, mempersaksikan Allah dan Rasulnya dan kebenaran Nabi Muhammad. Itu menjadikan kepada kita bahwasanya 12 utusan ini faham, istiqomah itu lebih berat daripada ketika proses kita mendapatkan kebenaran ketika kita beriman. Maaf ya Pak, kadang-kadang kita membeli mobil itu lebih ringan daripada kita merawat mobil itu setiap waktunya. Banyak orang bisa membeli mobil, tapi belum tentu dia bisa merawat mobil. Mungkin membeli mobil mudah baginya, karena tabungannya 5 miliar, dan dia membeli mobil harganya 500 juta. Maka harga 500 juta dibandingkan rekeningnya yang ada, itu sebanyak 5 miliar. Membeli mobil 500 juta itu kecil, karena hanya 10% dari tabungannya. Tapi bagaimana merawat mobil itu, menjaganya, melihat mesinnya, memperhatikan bagaimana kebersihan mesinnya, itu tidak setiap orang bisa. Dan itu pula yang menjadi sebuah analogi sederhana. Iman itu terkadang didapatkan dengan mudah, tetapi menjaga iman itu ternyata begitu sulit untuk kita berikan dalam perjalanan hidup kita. Nah, itulah yang menjadikan kita pada pertemuan yang terakhir kita membahas apa saja sih perkara yang bisa menghempaskan iman kita dan bisa mengkandaskan hidayah yang ada pada hati kita. Karena istiqomah itu bukan perkara yang mudah. Makanya ketika turun surat Hud 112, ketika Allah berfirman pada ayat tersebut, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Ini merupakan ayat 112 pada surat Hud. Maka ayat ini merupakan ayat yang berhasil menjadikan ubannya Nabi Muhammad bertambah setelah turunnya surat Hud 112. Kenapa ubannya Nabi bertambah ketika turun surat Hud 112? Karena beratnya perintah yang terkandung pada ayat ini ketika Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad. Mari kita bedah. Ayat ini memuat 3 perintah yang Allah satukan di dalam satu ayat yang pendek tetapi memiliki kedalaman beban amanah yang begitu berat. Bagaimana ayatnya? Fastaqim kama umirta. Perintah yang pertama adalah, wahai Muhammad, istiqomahlah kamu terhadap apa yang diperintahkan kepadamu.
Artinya bahwasanya Nabi Muhammad saja pun masih diperintahkan untuk istiqomah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Dan Nabi Muhammad masih merasakan berat istiqomah itu. Makanya langsung beban itu dirasakan oleh beliau dan menjadikan rambutnya beliau beruban. Karena ternyata istiqomah bagi mereka yang paham tentang iman, bagaimana mereka paham tentang akar konsistensi dan istiqomah dalam kehidupan iman, itu merasakan betul istiqomah itu bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang gampang. Menikah itu gampang, menjaga kesetiaan itu susah. Dengan konsistensi melewati puluhan musim sampai akhirnya saling meninggal dan berpulang kepada Allah. Itu yang susah. Kalau menikah terkadang gampang. Menjaga bara cintanya di dalam pernikahan dengan menepati janji, dengan kesetiaan sampai masing-masing kembali kepada Allah itu tidak gampang. Ya, makanya kadang banyak orang menikah tapi belum tentu mengerti tentang arti kesetiaan. Makanya kesetiaan di dalam bahasa Arab, Pak, disebutnya dengan kata al-wafa. Al-wafa itu memenuhi janji. Karena orang setia itu sebenarnya memenuhi janjinya kepada pasangannya. Kembali kepada surat Hud 112, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi saja merasakan berat. Dan ketika ayat ini turun kepada Nabi, menjadikan rambutnya Nabi beruban. Ini kalau turun dan dibacakan kepada kita, kok rambut kita tidak beruban? Bukan berarti kita lebih kuat dari Nabi, Pak. Tapi ketika ayat ini dibacakan kepada kita dan kita tidak merasa beban, fix dan confirm, berarti kita belum paham arti istiqomah sebagaimana yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu paling khawatir beliau tidak mampu menjalankan amanah yang telah dibebankan Allah kepada beliau. Dan itulah salah satu alasan kenapa Nabi juga berdoa memohon hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kenapa doa itu sering dipanjatkan oleh Nabi? Dan permintaan pertama pada untaian doa yang tadi baru saja kita baca itu yang pertama meminta hidayah. Karena Nabi sadar mendapatkan hidayah sampai meninggal dunia itu bukan perkara ringan. Ya. Makanya itu perintah yang pertama pada surat Hud 112. Perintah yang kedua, wa man taba ma'aka. Ketika kita istiqomah itu tidak bisa kita lakukan secara personal dan individualistis. Tetapi Allah perintahkan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, bersama dengan orang bertaubat. Imam Syaukani mengatakan kepada kita di dalam tafsirnya Fathul Qadir, kenapa Allah perintahkan istiqomah, lalu Allah suruh manusia bersama dengan orang bertaubat? Karena orang yang bertaubat itu biasanya hatinya lebih takut kepada Allah, Pak. Dan kita berhajat, kita berkebutuhan kepada ketakutan yang mereka miliki untuk membackup kita supaya kita bisa saling istiqomah menuju kepada Allah. Biasanya kalau orang sudah melakukan dosa, lalu dia bertaubat, dia pasti membenci dosa itu. Dan dia ketakutan kepada Allah. Karena salah satu di antara indikator taubat itu diterima, dijadikan hatinya ketakutan kepada Allah. Artinya pula, kita tidak mungkin beriman kalau hanya sendirian. Tidak bisa sendirian. Makanya kenapa kita harus punya lingkungan, kita punya circle, punya tetangga yang solih. Dan itulah kenapa kaedahnya para ulama salaf, al-jaru qoblad dari. Pilihlah tetanggamu dulu sebelum kamu memilih rumahmu. Kenapa? Karena kesolihan teman dan circle kita, itu bisa menjadikan kita memantapkan diri pada istiqomah. Bapak, kalau Bapak sudah sholat di Al-Falah dan Bapak konsisten di Al-Falah, maka Bapak memiliki circle. Kalau circle itu bekerja secara efektif, maka salah satu indikatornya apa, Pak? Ketika Bapak tidak ada, teman-teman 1-2 soft yang ada di dalam sholat kita akan nyari kita. Pak, kemana? 3 hari kok nggak nampak? Pertanyaan sederhana, tapi terkadang bisa membangkitkan semangat kembali.
Oh iya Pak, 3 hari saya jalan-jalan ke Hong Kong gitu. Misal ya Pak. Maka maka, maka sesungguhnya pertanyaan sederhana itu menjadikan kita rindu kepada masjid itu kembali. Pak, sebelah kanan kok kosong gitu. Lalu kita yang biasa mengisi soft sebelah kanan itu merasa dirindukan sama seseorang. Maka itu akan menjadikan kita bisa mendapatkan kehangatan kembali untuk datang kepada tempat kebaikan karena pertanyaan dari pertemanan yang telah kita miliki ketika pertemanan itu betul-betul efektif, Pak. Ya, betul-betul efektif. Karena sesungguhnya Allah perintahkan waman tahaba ma'aka. Siapa yang akhirnya ditemani oleh Nabi dan dijadikan sahabat orang yang bertaubat? Bukankah Umar bin Khattab orang yang bertaubat? Lalu dijadikan sahabat oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya ketakutan Umar bin Khattab kepada Allah sangatlah besar. Ketika mengingat dunia jahiliyah, dunia kelam yang pernah dilewati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu perintah yang ketiga, wala tatghaw. Jangan sampai melampaui batas. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, karena Nabi Muhammad itu termasuk seorang Nabi yang tentunya diimani setiap orang yang beriman. Kalau Nabi tidak menjaga hatinya, Nabi akan membangun kerajaan-kerajaan kecil pada setiap apa yang dicapai oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi itu menjaga supaya tidak ada perilaku menyimpang pada kehidupan dakwah yang dibangun oleh beliau. Nah, disitulah menjadikan kita akhirnya paham, ternyata istiqomah itu bukanlah perkara yang gampang. Bertahan di musim semi, tapi belum tentu bertahan di musim gugur. Bertahan di musim kering, belum tentu bertahan di musim hujan. Karena sesungguhnya, perkara istiqomah itu merupakan hal paling berat di dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah. Sekarang kita bahas apa 5 perkara yang bisa menjadikan hidayah dan bisa menjadikan istiqomah itu hilang pada kehidupan kita. Supaya ketika kita mengerti tentang itu, menjadikan kita bisa menjaga diri kita dengan perkara-perkara yang bisa kita lakukan supaya kita mampu terselamatkan dari tercerabutnya hidayah pada perjalanan hidup kita. Kita berharap semoga kita terus mendapatkan iman sampai pada hari ketika kita menutup mata. Maka yang pertama yang sudah kita bahas, perkara yang bisa menjadikan nikmatnya hidayah, taat yang ada pada hati kita itu menjadi hilang ketika kita memiliki sifat kesombongan. Karena sesungguhnya sifat kesombongan itulah yang menjadikan seseorang akan mendapatkan keburukan di dalam kehidupannya ketika seseorang itu memiliki sifat kesombongan. Sombong itulah yang menjadikan Allah tidak berhajat kepada apa yang telah kita perbuat. Tidaklah kita menjumpai, tidaklah kita mendapatkan seseorang ahli ibadah, tetapi ujung kehidupannya berakhir tragis dengan dia murtad, kecuali pasti ada kesombongan. Dan sesungguhnya kesombongan itu terkadang justru lebih banyak dimiliki sama orang yang terkadang punya ilmu dibandingkan orang yang punya harta. Makanya sudah kita bahas bagaimana kita menjaga diri kita dari proses kesombongan. Karena kesombongan dalam taat itu betul-betul merusak, lebih merusak daripada sombong pada harta yang telah kita kumpulkan. Hati-hati ya Pak, di balik jenggot yang kita pelihara sebagai bagian dari sunnah, di balik gamis yang kita kenakan ketika kita khusyuk menata diri kita dan fisik kita menuju kepada Allah, di balik riba yang sudah kita tinggalkan, di balik syubhat yang sudah, di balik syahwat yang kita tolak, di balik syahwat syubhat yang kita sudah mulai tinggalkan, di situ terkadang kita menjumpai setan itu datang membawa kesombongan yang bisa menimpa pada hati kita dan menjadikan hati kita dicabut nikmatnya pada taat oleh Allah, dicampakkan pada kehinaan. Kesombongan itu merusak sekali. Ini yang pertama. Sekarang kita menuju kepada yang kedua.
Perkara apa yang menjadikan akhirnya seseorang itu gagal untuk mendapatkan nikmatnya hidayah untuk melakukan ketaatan di dalam kehidupan? Tercabutnya hidayah pada kehidupan manusia. Maaf ya Pak, tercabutnya hidayah manusia itu bukan serta-merta dia langsung berubah fisik dan berubah penampilan. Ini sesuatu yang harus kita pahami. Kadang-kadang orang itu sudah dicabut hidayah pada hatinya, walaupun penampilannya mungkin tidak berubah. Mungkin penampilannya masih islami, tapi sudah dicabut hidayah pada hatinya. Jadi yang dinamakan dicabutnya hidayah yang ada pada hati manusia itu bukan berarti orang yang dicabut hidayah itu langsung berubah penampilan. Langsung bertato, pakai bajunya sobek-sobek, celananya belel. Enggak selalu harus begitu. Kadang-kadang penampilannya itu masih berpenampilan sebagaimana penampilan orang yang taat. Tetapi hatinya sudah dicabut dari ketaatan. Maka sesungguhnya kita harus mengerti bahwasanya itu yang disampaikan para ulama. Bisa jadi dia masih berpenampilan orang yang khusyuk di dalam kehidupan. Tapi hatinya sudah tidak tersisa lagi rasa khusyuk di dalam hatinya. Ini bukan berarti kita menafikan penampilan yang syar'i. Tidak, penampilan syar'i itu penting. Tapi kita harus paham berapa banyak orang yang terkadang berpenampilan syar'i tetapi hatinya sebagaimana hati seekor makhluk iblis ketika penuh dengan kemaksiatan dan dosa. Ya, jadi jangan kita mempersepsikan orang kalau dicabut hidayah pasti berubah penampilannya. Bisa iya, bisa tidak. Ini kita harus paham. Yang kedua, bagaimana orang tercabut hidayah itu? Yaitu orang yang hatinya dijadikan menjadi budaknya dunia. Karena dunia itu menjadi faktor nomor 2 yang paling primer ketika menggagalkan manusia untuk istiqomah, Pak. Karena kita nanti akan melihat pada waktu akhir zaman, kamu akan melihat orang beramal dengan amalan akhirat tetapi untuk mendapatkan dunia. Dia berpenampilan akhirat, beramal dengan amalan akhirat. Tapi semua amalan akhiratnya dipakai untuk mendapatkan urusan duniawinya. Na'udzubillah min dzalik. Maka sesungguhnya yang kedua, gagalnya keimanan itu kita rasakan yaitu ketika seseorang itu sudah terjangkiti dengan kecintaan kepada dunia. Karena pangkal dari semua kerusakan itu kecintaan kepada dunia. Ra'su kullu khati'atin hubbud dunya. Pangkal dari semua kerusakan itu ketika kita mengagungkan urusan duniawi. Orang ketika dia sudah mendapatkan hidayah iman, tetapi dia tidak memiliki imun yang kuat untuk menjaga dirinya dari perkara duniawi, sampai akhirnya gelombang dunia itu menenggelamkan hatinya dan hatinya mati ditenggelamkan oleh gelombang dunia, maka sesungguhnya dia tidak akan mampu mendapatkan istiqomah. Hatinya penuh dengan pikiran dan penuh dengan acuan mengacu kepada urusan dunianya, walaupun mungkin penampilannya berpenampilan syar'i. Rasulullah mengatakan akan datang satu zaman kamu akan melihat orang melakukan amalan akhirat tapi tujuannya untuk mendapatkan duniawi. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu merupakan perkara yang paling banyak. Berapa banyak orang akhirnya melenceng dari apa yang dia lakukan itu ya karena duniawi. Masih ingat kisah yang pernah saya sampaikan untuk mengingatkan saya dan mengingatkan kita semuanya tentang iblis yang tasir, tentang iblis yang menang dalam satu riwayat. Ada satu kejadian yang berlaku pada zaman sebelum Rasulullah. Ada satu kampung, di situ ada pohon besar, Pak. Lalu pohon besar itu karena wali-walinya setan berkolaborasi dengan wali-wali manusia dari kalangan setan, itu akhirnya mereka sepakat menjadikan pohon itu disembah untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Lalu ada seorang pemuda yang bertauhid. Pemuda ini hati-hatinya hati akidah, bertauhid. Ketika dia mendengar kabar bahwasanya pohon itu
dipakai untuk kesyirikan, maka dia mengambil kapak. Dan tidaklah dia keluar dari rumahnya kecuali niatnya satu, menghancurkan tempat yang telah dijadikan menjadi tempat kesyirikan. Jalan dia. Sampai akhirnya setan melihat bahwasanya pemuda ini akan menebang pohon. Padahal pohon itu merupakan devisa bagi setan untuk menjadi tempat kesyirikan. Karena kesyirikan itu devisa bagi setan. Maka setan langsung berwujud setan. Setan berwujud manusia. Karena setan bisa berwujud manusia. Sebagaimana malaikat bisa berwujud manusia. Dan itu termasuk salah satu di antara pemahaman Ahlussunnah. Setan bisa berwujud manusia. Malaikat juga bisa berwujud manusia. Tapi maaf ya Pak, jangan suka nebak. Setan nggak kamu? Enggak. Setan kamu? Enggak. Jangan nebak gitu. Akhirnya setan berwujud manusia menghadang pemuda itu. Dan ditanyakan kepadanya, mau kemana kamu? Aku mau menebang pohon. Tidak bisa. Kalau kamu menghalangi langkahku, kita akan duel. Dan kita lihat siapa yang kalah. Singkat ceritanya duel. Pemuda yang bertauhid dengan setan dalam bentuk manusia. Tentunya karena pemuda itu memiliki akidah yang benar. Orang yang berakidah kepada Allah dijadikan seluruh makhluk takluk kepadanya. Dalam sekejap kalah setan tersebut. Ketika kalah mau dibunuh, setan itu menawarkan win-win solution. Jangan dibunuh saya. Lah terus piye? Gini aja. Aku kirimkan dinar yang kamu akan dapati di bawah bantalmu setiap pagi. Ambil dinarnya. Ambil dinarnya. Tapi dengan satu kesepakatan. Jangan tebang pohon itu. Benar? Iya. Beberapa dinar? Iya. Di bawah bantal? Iya. Setiap pagi? Betul. Oke. Itulah Pak, kemilau dunia. Bisa menjadikan orang lupa dan mabuk kebayang. Pulang pemuda tersebut, setan juga senang balik. Dia meneruskan bagaimana pohon itu menjadi sumber kesyirikan di kampung tersebut. Ketika pemuda itu bangun, setiap harinya dan setiap paginya dia mendapatkan dinar. Sampai beberapa waktu berjalan. Sampai pada satu hari, setelah sekian lama dia mendapatkan uang dan harta yang dia peroleh, satu pagi dia membuka bantalnya, tidak ada lagi uang. Ketika tidak ada lagi uang, marah pemuda itu. Lalu diambil kapak kembali, jalan menuju ke pohon untuk ditebang. Tapi niatnya sudah berubah kan Pak? Kalau yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, karena tidak ada dinar di bawah bantal. Masya Allah, kisahnya luar biasa ini. Di tengah perjalanan ditemui setan, terjadi dialog, dan akhirnya duel yang kedua kalinya. Dan akhirnya setan mudah mengalahkannya. Sebelum dipenggal kepala pemuda itu oleh setan dalam bentuk manusia, maka setan itu ditanya sama pemuda itu, kenapa aku yang pertama aku menang, yang kedua aku kalah? Setannya lalu tertawa dan berkata, yang pertama kamu datang karena Allah. Nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Kamu datang karena Allah. Yang kedua, kamu datang karena dinar yang tidak kamu temukan kembali di bawah bantalmu. Dan mengalahkan pecinta dunia itu kecil bagiku. Dipenggal kepalanya. Kisah itu, Pak, di dalam kitab dinamakan dengan sebuah tema Iblis Yantasir. Iblis menang. Tapi message, pesan dalam riwayat itu menceritakan kepada kita bahwasanya ya dunia itulah yang menjadikan orang tidak bisa konsisten. Bukan berarti kita menafikan kita tidak perlu dunia. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu. Tetap kita perlu dunia kita untuk menopang bagaimana perjalanan kita beribadah kepada Allah. Yang tidak boleh itu ketika sudah overdosis. Ketika kita menempatkan dunia dan dunia telah memegang tali kendali pada kehidupan kita. Gelombangnya dunia masuk ke hati, lalu hati kita karena mungkin kurang taat, kurang mengingat akhirat, hati kita lebih rendah daripada gelombang dunia itu sendiri. Dan akhirnya hati kita megap-megap, Pak.
Dan hati kita secara pelan tapi pasti mati dan meninggal dunia, ditenggelamkan gelombang oleh dunia itu. Makanya maaf sekali, itulah yang menjadikan kita paham. Hati-hati dengan pesona dunia. Karena pesona dunia itu mematikan perjalanan kita ketika kita berjalan istiqomah. Berapa banyak pejabat ketika datang dengan tampuk amanah yang dibebankan kepadanya, segenap hatinya merengkap dengan keikhlasan. Tapi perjalanan waktu merubah segalanya. Berapa banyak dai datang dengan segenap keikhlasan, tapi seiring dengan waktu akhirnya mulai terkikis keikhlasannya. Dan itu semuanya karena pesona dunia yang begitu lembut, di mana racunnya memiliki cita rasa yang begitu nikmat sehingga tidak terasa racunnya mematikan hati banyak manusia. Itulah dunia. Mungkin kita akan bertanya, Ustadz, bagaimana kita ingin mendiagnosa diri kita, apakah diri kita itu hambanya dunia ataukah tidak? Karena kita khawatir kan Pak? Makanya Nabi pun masih khawatir dengan dunia. Sekelas dan sekali bernabi pun masih takut dengan dunia. Makanya doanya Nabi itu apa? Doanya Nabi indah sekali. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau menjadikan dunia itu puncak obsesi terbesar kehidupan kami. Wala mablagha ilmina. Jangan engkau menjadikan dunia itu menjadi tujuan pencapaian kami di dalam kami belajar. Dari doa itu Pak, saya mohon sekali Bapak itu. Ya, saya juga. Kalau pagi sesekali kita harus mengatakan sama anak kita, "Nak, kamu belajar itu bukan supaya nanti kamu kerja. Enggak. Kamu tuh belajar supaya kamu ngerti Allah, ngerti Nabi, dapat memahami ilmu yang diajarkan oleh Allah. Masalah rezekimu dan masalah duniamu tidak tergantung kepada nilai dan indeks prestasimu." Jangan sampai Pak, kita ngelepas anak kita ke sekolah, tapi kita melepaskannya tanpa kita membekali, supaya sekolahan tidak menjadi sebab dia masuk neraka. Emang sekolah bisa menjadi penyebab orang masuk neraka, Ustadz? Bisa. Olah, masuk? Iya. Mana dalilnya? Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradum minad dunya lam yarih rayatal jannah. Nabi mengatakan kepada kita, siapapun orang yang belajar, yang harusnya dia belajar untuk mencari wajahnya Allah, tapi dia belajar hanya untuk mengejar sekeping dari kenikmatan dunia, tidak akan bisa mencium baunya surga. Itu proses belajarnya benar aja Pak. Kalau niatnya salah, rusak. Apalagi proses belajarnya sudah nyogok, sudah kong-kalingkong. Gimana itu kedudukannya? Beli jabatan, aduh, dosa gede banget itu. Orang belajar saja, niatnya tergelincir, rusak semuanya. Dan tidak main-main ketika Nabi menekankan pada hadis ini, lam yarih raihatal jannah. Tidak bisa mencium baunya surga. Itu kata para ulama. Kalau ada satu dosa disifati oleh Nabi dengan kondisi tidak bisa mencium baunya surga, itu berarti dosanya dosa yang sangat berat. Saking beratnya, begitu dalam dihempaskan menjadi narapidana neraka. Sampai saking dalamnya, baunya surga tidak tercium. Jadi nanti kalau Bapak ingin tahu ini dosa besar atau tidak, salah satu indikator dosa itu besar, diterangkan ancamannya oleh Nabi dengan kata tidak bisa mencium bau surga. Contoh, membuka aurat. Itu bukan dosa kecil, dosa besar sekali. Karena apa? Diancam dengan kondisi dan keadaan tidak mencium bau surga. Ya.
Maka ketika kita melepas anak kita menuju kepada sekolahan, jangan sampai sekolahan itu menjadi sebab dia masuk neraka. Makanya sesekali, seminggu sekali, 2 minggu sekali lah Pak. Sebelum kita berangkat, dudukkan anak kita. Nah, masalah nilaimu, masalah nanti kamu disenengin guru, dipuji guru atau enggak apa-apa. Penting kamu belajarnya karena Allah, bukan untuk nilai. Karena kita khawatir Pak, kita sudah membangun mapping yang salah. Dan kita khawatir kita akan disiksa oleh Allah karena mapping pikiran kita yang salah. Mapping pikiran yang salah itu apa? Anak saya SD-nya 12 tahun di sini, SMP-nya di sini, SMA-nya di sini, kuliahnya di sini, kerjanya di sini. Itu mapping yang nggak diridhoi oleh Allah. Terus Allah di mana? Allah kamu taruh di mana? Dalam mapping kurikulum yang kamu terapkan untuk anakmu. Makanya salah satunya kenapa saya berbisnis? Ini OOT-nya Pak ya, out of the box-nya. Out of the topic, out of the box nih. Kenapa saya berikhtiar untuk berbisnis? Saya tuh terkadang bilang sama istri, kita berbisnis, istriku, supaya kita nanti bisa meninggalkan sistem bisnis yang kita berikan sama anak kita, supaya anak kita fokus belajar tanpa memikirkan dia bekerja untuk apa. Dan dengan dia sudah tahu ada ladang bisnis yang akan diwariskan kepadanya, menjadikan dia lebih mudah ikhlas di dalam belajar kemanapun dia pergi. Ini yang kita khawatirkan Pak. Dunia itu salah satu di antara perkara yang paling merusak kehidupan akhirat. Itu duniawi. Dan ternyata salah satunya yang merusak dari urusan dunia itu apa? Niatnya orang ketika hidup udah untuk dunia terus. Makanya perhatikan, anak kita terkadang salah niat karena bapak, karena saya, karena ibu. Tidak pernah memberitahukan tujuan dia belajar itu untuk apa. Itulah pentingnya Pak, berkomunikasi, terutama bapak-bapak. Harus komunikasi Pak sama anak. Karena yang nanti akan dikenang sama anak kita itu omongan kita Pak, selaku bapak. Bukan omongan ibu selaku ibunya. Ibunya jalan surga, betul. Tapi yang membentuk anak kita bukan perkataan ibunya, tapi perkataan bapaknya. Nabi Yusuf pernah diceritakan oleh Allah. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalau karena bukan seorang Yusuf melihat tanda Robnya, Nabi Yusuf itu pasti melakukan perzinahan. Pertanyaan kita, yang dilihat Nabi Yusuf itu apa? Kok sampai yang dilihat Nabi Yusuf itu memadamkan syahwatnya Nabi Yusuf? Yang dilihat oleh Nabi Yusuf, sebagian ulama mengatakan azab neraka yang Allah review dalam bentuk visual kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf melihat neraka. Kobar dan jilatan api neraka memadamkan syahwatnya Nabi Yusuf. Karena apa? Nabi Yusuf dan istrinya Perdana Menteri disebutkan dalam bentuk kata kerja yang sama. Wahamma biha wahammat bihi. Hamma sama-sama dengan akar kata kerja hamma. Nabi Yusuf disifati hamma, perempuan yang menggodanya disifati dengan kata hammat. Artinya betul-betul Nabi Yusuf pun ada dorongan kuat. Ayo, kamu berada di tempat asing. Perempuan ini sudah menyediakan zina di tempat yang tertutup. Tidak ada yang mengenal kamu, yang mengajak dia, bukan kamu. Semua alasan untuk berzina itu terpenuhi secara menguntungkan bagi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di atas angin dibandingkan wanita yang menggodanya. Kalau wanita yang menggodanya di bawah angin, dia sudah punya suami, dia yang menggoda Nabi Yusuf. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di atas angin. Kalau ada apa-apa, Nabi Yusuf bisa punya banyak alibi. Pertanyaannya, yang dilihat Nabi Yusuf apa walaupun beliau di atas angin? Tadi, sebagian ulama mengatakan dia melihat visual neraka yang Allah gelar. Dan mudah bagi Allah. Sekarang saja Pak, kita bisa video call dengan orang di Uzbekistan. Dalam hitungan menit nyampe gambar kita dan gambar dia kepada kita. Kecil bagi Allah. Mereview dalam bentuk visual neraka kepada Nabi Yusuf. Itu sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak.
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dilihat Nabi Yusuf itu omongan Nabi Yakub sebagai bapaknya. Nabi Yakub ngomong, Yusuf ibni, Yusuf anakku, kamu adalah Nabi. Lalu Allah hamparkan dialog demi dialog yang pernah terjadi dan terjalin antara Yusuf dengan bapaknya. Memori yang dilihat oleh Nabi Yusuf tentang bapaknya, itulah yang menjadikan Nabi Yusuf selamat dari perzinahan. Itu sebuah bekal untuk kita, Pak. Dialog itu datang dari kita, seorang bapak. Ini teguran untuk saya, Pak, sebenarnya. Jadi banyaklah ngobrol dengan anak. Sebelum melepaskan ke tempat sekolah, ngomong, nak, sekolahmu itu bisa menjadi surga, bisa menjadi neraka. Tapi ngomongnya betul-betul sesuai dengan yang dipahami anak kita ya Pak. Jangan sampai salah nanti. Nak, sekolahmu itu bisa jadi neraka. Ngomong dia sama gurunya. Nih sekolah ini neraka. Enggak, jangan. Harus betul-betul paham. Artinya bahwasanya kita harus ngobrol sama anak kita. Disitulah kita akhirnya kembali tadi Pak. Itulah urusan dunia. Jadi urusan dunia itu bisa memperdaya manusia. Walaupun manusianya berkilah. Saya tidak berubah. Manusia itu bisa berbohong, Pak. Tapi hatinya yang paling tahu apakah dia sudah berubah ataukah tidak. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Manusia itu bisa mendatangkan alasan walaupun mulutnya mendatangkan berbagai macam pembenaran. Jadi dunia itu paling cepat memperdaya. Kecuali mereka yang betul-betul kuat memegang hatinya. Supaya hatinya lebih tinggi daripada gelombang urusan dunia. Sekarang setelah kita memahami dunia itu bisa menyebabkan orang gagal untuk bisa faktubna ma'asyahidin. Maka kita patut bertanya, Ustadz, kapan seseorang itu terdiagnosa bahwasanya dia telah menjadi budaknya dunia? Maka ada 8, Pak. Seseorang kalau memiliki sifat itu, dia telah terdiagnosa menjadi budaknya dunia. Maaf ya ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu pasti pengen baik. Tapi jangan terlalu sampai membawa ini langsung ke medan rumah, Bu. Mas, kamu itu dari 8 sifat itu budak dunia, Mas, kamu, Mas, jangan. Tolonglah kalau ngomong sama suami harus pelan-pelan. Sekarang kita akan bahas, ya, kita nggak usah bahas 8, kita bahas 5 sajalah. Kita bahas 5 kriteria seseorang itu telah terindikasi sebagai pecinta dunia dan pula dia mendapatkan hatinya sudah dikooptasi dan dikudeta oleh urusan dunia itu ketika 5 perkara ini ada pada kehidupan siapapun. Kalau ada 5 perkara ini pada hati siapapun berarti dia ada indikasi sebagai pecinta dunia. Dan pecinta dunia itu berbeda dengan dosa dan kemaksiatan. Kalau orang itu minum khamr, Pak, maka dia merasa berdosa. Kalau orang itu berzina, dia pasti merasa berdosa. Tapi beda, dosa ketika mencintai dunia secara berlebihan itu tidak tampak sebagai dosa. Dia betul-betul menjadi musang berbulu domba. Yang terkadang hanya butuh hati yang betul-betul teliti dan waspada yang memiliki basirah, yang bisa menjadikan seseorang itu tahu bahwasanya hatinya telah terindikasi dengan kecintaan pada urusan dunia. Orang yang bergamis bisa jadi dia mencintai dunia. Orang yang berjenggot pun bisa menjadi orang yang mencintai dunia, melebihi mereka yang tidak berjenggot sekalipun. Karena sesungguhnya penyakit ini bisa menimpa kepada siapapun. Ya, makanya kita meminta terus kepada Allah supaya kita tidak menjadi hamba dan budak dari dunia itu. 5 indikator untuk memahami bahwasanya dunia telah masuk dan mengkudeta hati manusia di dalam kehidupan. Yang pertama, yaitu ketika manusia di dalam menjalani seluruh aktivitasnya dan kegiatannya, seluruh yang dia lakukan itu hanya untuk mendapatkan duniawi.
Bahkan ibadah yang dia lakukan harusnya karena niatnya ibadah itu mendapatkan kebaikan akhirat, ibadah akhirat pun dia rusak. Niatnya untuk menjaga profit dan margin dari kebaikan dunia yang ingin dia pertahankan. Akhirnya dia sholat malam, tapi sholat malamnya bukan untuk mendapatkan sebuah privilege dan tempat indah kelak di surga. Ada sebuah rumah dan kamar di surga yang bisa dilihat dari luar dan bisa tembus ke dalam. Dan saking begitu indahnya kamar itu, Rasulullah menceritakan kamar itu diperuntukkan mereka yang senantiasa sholat malam. Tapi ternyata orang kalau sudah cinta kepada dunia, niatnya dia beribadah pun juga semata-mata karena dunia. Sholat tahajud karena dunia, puasa karena dunia, dakwah pun juga disebabkan karena dunia. Kalau itu sudah menjadi tujuan pertama, dia melakukan ibadah, sampai ibadah akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia, padahal dia sudah diberikan oleh Allah kelapangan dalam urusan dunia untuk mencari profit, margin, dan mencari kehidupan duniawi, dia tidak puas, Pak. Dia bukan hanya kerja di kantor saja, tapi menjadikan seluruh ibadahnya pun bermuara supaya mendapatkan dunia. Itu yang paling berbahaya. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Hud 15 dan 16, "Mangkana yuritul hayatid dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allati laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Makanya Allah menyampaikan kepada kita, siapapun orang yang niatnya pada setiap perjalanan hidupnya itu untuk dunia, apapun diniatkan untuk dunia, kami berikan dunia kepadanya dan tidak dikurangi. Tapi nanti pada waktu di akhirat tidak mendapatkan apapun balasan dan pahala atas apa yang dia usahakan, karena apa yang diusahakan sudah rusak, sudah batil. Batil itu sudah musnah, sirna, disebabkan niat yang dia miliki ketika dia melakukan itu bukan karena Allah, bukan pula untuk kehidupan akhirat, tapi untuk duniawi. Inilah yang sering saya nasihati untuk kita semuanya. Hati-hati ibadah berkedok dengan keinginan dunia. Ini namanya ibadah cita rasa duniawi. Ya. Sholat tahajud ya karena Allah, Pak. Mau setelah kita sholat tahajud tetap miskin, tidak ada yang kita salahkan dalam sholat tahajud kita. Sedekah itu ya karena memadamkan api neraka, bukan karena kaya yang kita kejar. Karena kita memahami salah satu kaidah penting dari hadis Nabi itu apa? Hadis yang ada pada nomor 1, hadis arba'in, innamal a'malu binniyat. Ya segala sesuatu tergantung niatnya. Makanya nanti pada waktu di akhirat ada manusia ketika ditimbang dia bertanya, puasa saya mana? Sholat duha saya mana? Sholat tahajud saya mana? Lalu Allah menjawab, bukankah sholat duhamu, tahajudmu, puasamu, supaya proyek-proyek yang kamu lakukan itu mendapatkan kelancaran dan mendapatkan profit yang lebih besar. Dan sudah aku berikan semua itu kepada dirimu untuk kehidupan duniawi. Dan tidak ada lagi sisanya karena balasan atas perbuatan sesuai dengan niatnya. Dan niat yang kamu miliki sudah aku sempurnakan balasannya ketika di dunia. Ini yang paling mengerikan. Dakwah itu yang paling ngeri itu ini, Pak. Dakwah itu kalau menghafalkan ayat, menghafalkan hadis, menghafalkan nomor, mudah insya Allah. Saya husnudon. Semua rata-rata ustadz itu pintar, Pak. Rata-rata dulu kalau mereka kuliah itu kumlot. Gampang kalau menghafalkan itu. Yang paling susah itu jaga niat. Makanya orang yang betul-betul memahami tentang surat Hud 15-16 itu paham, Pak. Makanya tidak mengherankan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala berkata, dulu para sahabat kalau akan membaca surat Hud itu sudah deg-degan. Kalau sudah membaca surat itu mulai deg-degan. Karena beratnya setiap ayat-ayat yang ada pada surat Hud. Lebih berat lagi kalau mereka sudah mulai memasuki ayat yang ke-10, 11, 12. Nah, itu sudah mulai berat.
Lebih berat lagi kalau mereka akan membaca ayat yang ke-15 dan 16 yang tadi saya bacakan. Itu paling berat. Dan mereka biasanya nangis kalau sudah melewati ayat itu. Apa yang mereka minta para sahabat itu kalau sudah melewati ayat 15 dan 16 pada surat Hud? Ya Allah, jadikan ibadah akhirat kami mendapatkan balasan di sisimu pada kehidupan akhirat kami. Karena yang paling mereka khawatirkan, para sahabat itu apa? Mereka paling khawatir, jangan-jangan balasan dunia itu menjadi balasan yang disegerakan dan tidak ada lagi balasan yang tersisa di akhirat. Kan sudah sering saya sampaikan, Pak. Abdurrahman bin Auf itu kalau ngelihat kurma besar, beliau nangis, Pak. Ini kurma besar gitu. Nangis beliau. Tangisan seorang Abdurrahman bin Auf ketika melihat kurma besar itu nangis karena dua sebab. Satu, karena beliau ingat kurma yang dimakan Nabi. Karena kurma yang dimakan Nabi itu kurma rodi, kurma jelek. Karena sebelum Khaybar itu dimenangkan oleh para sahabat itu terbiasa makan kurma yang jelek, Pak. Yang biasanya Bapak kalau ngelihat itu penampilannya tidak pernah bagus. Itu kurma rodi. Nah, beliau ingat kurma yang dimakan Nabi. Yang kedua, ditanya, apalagi yang membuatmu menangis ketika melihat kurma itu? Maka beliau berkata kepada kurma ini, ya Allah, jangan sampai kurma seenak ini, mengurungkan pahalaku nanti di akhirat ketika sudah disegerakan dengan kurma ini di dunia. Itu seorang Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, itu yang paling kita khawatirkan. Itulah ilmu manajemen hati tingkat tinggi para sahabat Nabi. Kenapa mereka saking begitu detailnya berdialog dengan hati mereka? Karena mereka tahu mereka punya Rabb yang paling detail ngurusi masalah hati dan niat manusia. Di situ kita paham. Bapak tahajud karena Allah, karena kehidupan akhirat. Kita duha bukan untuk menjaring dunia dari 4 arah mata angin. Tidak. Sholat duha ya karena kita tahu tubuh kita butuh sedekah dari 360 ruas tulang yang kita miliki. Sudah. Niatkanlah ibadah akhirat untuk akhirat. Ibadah pekerjaan duniawi, nah kita niatkan yang terbaik dengan strategi marketing untuk mendapatkan profit. Tapi ibadah akhirat itu jangan. Makanya saya khawatir, dan ini sudah saya tegaskan berulang-ulang, jangan sampai kita terkena sebuah tren melihat duniawi lalu mengucapkan sholawat. Dahlah lihat rumah sholawatin dulu. Janganlah Pak, jangan. Tidak tega saya menempatkan Nabi itu hanya menjadi penglaris bibirmu mendapatkan duniawi. Kenapa saya sering mengulang kata-kata ini? Karena ini berkaitan tentang akidah. Ada seorang yang mengatakan marah-marah di YouTube. Siapa yang menolak bahwasan sholawat itu bisa mendatangkan dunia? Sini temu saya. Jangan gitulah. Kita ini orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Jawab saja dengan ilmu. Kita tidak boleh Pak bersolawat lalu kita menginginkan duniawi. Berdoa, silakan kalau berdoa. Kalau saya berdoa untuk minta dunia boleh Ustadz? Boleh. Sampai urusan garam yang jatuh, minta penggantinya sama Allah. Sandal Bapak yang putus, minta gantinya sama Allah. Kalau kita minta doa, boleh minta dunia. Yang tidak boleh itu meniatkan ibadah yang kita lakukan untuk urusan duniawi. Yang undang anak yatim, supaya nanti tokonya laris. Tidak boleh. Mengundang anak yatim karena kita ingat hadis Nabi, ana wa kafilul yatimi hakadha. Saya dan mereka yang mendermakan hartanya untuk anak yatim itu saya begini nanti di akhirat. Itu yang menjadi pendorong kita dan faktor yang menjadikan kita berbuat baik untuk anak yatim. Bukan karena nanti mendapatkan profit. Ya. Jangan meniatkan semuanya untuk duniawi sampai tidak ada lagi yang tersisa. Di mana bagian untuk Allah. Ya. Makanya saya tidak setuju. Kurang setuju, Pak. Kurang setujunya apa?
kalau perintah-perintah di dalam agama dan perintah di dalam sunnah selalu dibawa untuk konteks kekayaan, itu saya tidak setuju. Ada yang memang memberikan kepada kita kecukupan, iya. Tapi tidak semua ibadah itu harus dibawa kepada konteks kekayaan. Karena miskin itu takdir, kaya itu takdir. Miskin itu ujian, kaya pun ujian. Dan kita tidak bisa membenarkan perkataan memberantas kemiskinan. Tidak bisa diberantas, Pak. Itu fitrah yang Allah tetapkan dalam kehidupan. Kok diberantas itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan itu menyiapkan mental. Supaya ketika ada yang ditakdirkan dengan sempitnya rezeki tidak sampai melampaui batas ketika berbuat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seseorang itu terindikasi kuat sekali bahwasanya dia telah menjadi budak dunia, dan biasanya ini yang akan menjadikan seseorang susah untuk mempertahankan selendang hidayah pada hatinya. Yang kedua, orang itu terindikasi dengan cinta kepada dunia itu apa? Sudah tidak pernah peduli yang halal dan haram ketika mengambil rezeki. Tidak pernah memiliki sensitivitas untuk memahami apakah ini halal, apakah ini haram. Oh, tidak peduli, Pak. Untuk belajar pun dia tidak mau. Karena untuk bisa mengetahui yang halal dan haram itu harus mulai dengan sebuah proses belajar. Ya, barista tidak akan tahu kopi yang baik dan kopi yang buruk kalau dia tidak belajar kopi. Kapan barista tahu kopi yang baik dan buruk? Kalau dia belajar. Kalau kayak saya, Pak, kopi itu menurut saya semuanya sama. Saset nggak saset sama. Kalau bagi saya, kenapa saya memiliki persepsi sedangkal itu tentang kopi? Ya wajar, saya nggak belajar kopi. Dan di sini juga nggak pernah disuguhin kopi, gitu ya. Enggak, teh aja gak diminum, enggak, Pak. Saya lagi hidup sehat. Bercanda tadi. Maka sama pula bahwasanya ketika kita untuk bisa mengetahui yang halal dan haram itu ya harus belajar. Oh, nanti tahu ini haram, ini syubhat, ini halal. Maka kalau orang itu sudah tidak peduli halal haram dan dia menutup mata, maka dia sudah terindikasi dengan dunia. Wanita, seorang istri, ketika menerima rezeki dari suaminya, dia tidak pernah peduli rezeki itu datang dari mana, itu pun termasuk wanita yang sudah digadekan oleh dunia hati dan jiwanya. Mas, kan gajimu 5 juta, uang pokok, fasilitas 6 juta, 11 juta. Loh, kok kita punya fasilitas harganya 40 miliar itu datang dari mana? Misal, itu termasuk seorang wanita yang dia belum dibeli oleh dunia. Lalu sang suami menjawab, ini begini, ini begini, begini, begini. Semuanya jelas, clear. Oh, ternyata suaminya bisnis pesawat terbang. Misal. Clear. Dia terima dengan tenang. Tapi kalau ada uang pokoknya segini, fasilitasnya segini, tapi rumahnya lebih besar dari apa yang dia dapatkan dari gaji pokoknya, dan istrinya diam, anaknya diam, itu seluruh satu keluarga sudah dicap oleh Allah sebagai muhibbud dunia. Ini pecinta dunia. Karena ketika dijelaskan terbalik, dia tidak bisa menjelaskan asal dan data dari semua harta itu. Itu termasuk salah satu pecinta dunia, Pak. Dan orang kalau sudah pecinta dunia, susah dikasih nasihat. Kenapa susah dikasih nasihat? Hati yang sudah dikudeta oleh harta tidak akan pernah merespon setiap kebaikan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Makanya maaf ya, Pak, kadang-kadang ada saudara kita, saya kan kemarin cerita, ada saudara kita tidak mau kerja jauh-jauh, pinginnya di kampungnya, karena dia mungkin belum terjangkiti dengan dunia dan dia ingin supaya dengan kerja di kota itu dia bisa menemani bapaknya. Itu hal yang indah. Dan menemani ibunya ketika tua. Maka kembali kepada poin nomor 2. Dia nggak peduli halal atau haram. Udah, nggak ngerti. Bagi dia semuanya sama aja. Mas ini begini, alah sama aja itu tuh ujung-ujungnya sama kok. Udah, kamu nggak usah terlalu berlebihan.
Sama itu, semuanya itu sama. Akhirnya semuanya tampak bagi dia itu sama. Dan bagi dia orang yang berhati-hati terhadap urusan dunia itu, sikap yang tidak bisa difahami oleh akal yang sudah orang itu cinta sama dunia. Makanya maaf ya, dialog yang nggak pernah ketemu itu apa? Dialog orang yang cinta dunia dan orang yang sedang mempersiapkan akhirat itu dialognya tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Yang satu ngomong ke sini, yang satu ngomong ke sana. Tidak ketemu dia. Yang bisa dilakukan adalah, ya sudah, yang paham akhirat bersabar. Karena tidak bisa dikasih nasihat, kata Imam Ibnu Qayyim. Kalau ada tambahan dari saya sendiri, 3 orang yang susah dikasih nasihat, Pak. 1 orang yang jatuh cinta, susah dikasih nasihat. 2, orang yang fanatik buta, susah dikasih nasihat. Makanya kalau ada komen gitu, orang yang fanatik buta, nggak usah dijawab, pegel nanti. Yang ketiga, orang yang jatuh cinta sama dunia. Itu kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, nggak usah, susah dikasih nasihat. Yang bisa memberi nasihat kepadanya adalah gumpalan tanah yang disumpalkan ke dalam mulutnya, kata Rasulullah, bukan kata saya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, orang itu fix dan confirm cinta sama dunia itu apa? Menganggap kewajibannya di dunia itu hanya untuk nyari rezeki. Itu tok. Jadi dia menganggap, ya kewajiban saya itu ya dapat duit. Padahal kewajibannya kan banyak, Pak, kita. Kewajiban didik anak, kewajiban bantu dakwah, kewajiban bantu masjid. Misalkan masjidnya tinggi banget, liftnya nggak jadi-jadi, nah itu harus dibantu. Ya nggak Pak Haiban? Pak Haiban sekarang WA dia. Maka sesungguhnya orang yang mereka itu menganggap bahwasanya kehidupannya itu hanya untuk dunia, hati-hati. Para ulama sudah mengatakan sudah berbau duniawi. Orang semacam ini, Pak, biasanya diajak ngomong tentang masalah dakwah berat. Mas, dakwah, alah mas dakwah. Ngomongnya lebih ringan ada nggak? Palestina, mas, aduh Palestina mas. Yang lebih santai gitu nggak ada bau-bau darah ada nggak? Nah itu sudah dunia. Akhirnya Pak, saya kemarin sampaikan. Akhirnya apa? Masjid tidak pernah mengabsensi namanya di antara barisan jamaah sholat. Ya, karena apa? Duhur dikejar asar, asar dikejar maghrib, maghrib dikejar isya. Sudah, pulang jusah. Nah, ini yang paling kita khawatirkan. Kalau kegiatan kita, Pak, pulangnya kita ke rumah, lalu kita terbujur kaku sepanjang malam, berarti kita ditempatkan sebagai bangkai di tengah malam. Dan penduduk neraka itu, kata Nabi, dia jusah, dia bangkai di waktu malam. Tapi dia himar di waktu siang. Jadi kalau siang itu ada makanan, rumput datang. Ada rumput datang, ada rumput datang, ada rumput datang. Malam tergeletak. Seburuk-buruk kegiatan itu, A'udzubillahi min dzalik, sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk kegiatan siang itu kegiatan siang yang membuat kita menjadi bangkai di waktu malam. Seberkah-berkah kegiatan di waktu siang, yaitu kegiatan yang tidak menjadikan kita bangkai di waktu malam. Jadi kalau saya, Bapak, Ibu, pengen tahu, saya tadi aktivitinya dari TET, misalkan pagi, sampai nanti malam jam 9, jam 10. Kita pengen tahu tuh 12 jam yang tadi kita lewati, berkah atau tidak siang kita, gampang. Mengetahui barokahnya siang, kata para ulama salaf, bagaimana taksimu di waktu malam. Kalau kamu tetap dibangunkan oleh Allah, Allah undang kamu untuk bangun, dan kamu penuhi undangan Allah, nah berarti siangmu berkah. Tapi ketika siangmu, kamu lakukan 12 jam, pulang, diundang oleh Allah ketika malam, lalu kamu tidak datang pada undangan Allah, berarti tidak berkah. Siangmu 12 jam itu. Sholat malam itu undangannya Allah. Jadi kalau ada yang tidak sholat malam, bukan Allah yang merugi, kita yang tidak memenuhi undangannya Allah.
atau kita yang tidak diundang sama Allah. Kenapa para ulama salaf selalu sedih kalau tidak sholat malam? Karena mereka sedih, merasa tidak diundang oleh Allah pada malam yang baru mereka lewati. Jadi yang ketiga yang kita dapatkan yaitu adalah dia menganggap kewajibannya itu ya hanya untuk duniawi tok, Pak. Sudah, dan itu hari ini rata-rata anak muda, Pak. Kuliah selesai, dia nyari penawaran gaji tertingginya di mana? Healingnya nanti di mana? Properti rumahnya nanti di mana? Kenapa kayak gitu? Karena sekolahnya hanya berorientasi kepada kebutuhan industri, Pak. Dan itu yang terjadi dan menimpa kepada generasi muda hari ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Akhirnya apa? Sudah tidak peduli, Pak. Kadang-kadang maaf, ya saya tetap manusia biasa ya Pak. Kadang-kadang saya tuh paling jengkel sama orang yang suka ngeritik dakwah, tapi juga nggak pernah memberikan kontribusi untuk dakwah. Ustadz, dakwah itu harusnya begini. Tapi Bapak sibuk di kantor. Anak Bapak kumlot, Bapak ceritakan kepada kita, tapi Bapak tidak mengajaknya anak yang kumlot itu untuk bantuin kita. Tiba-tiba Bapak komen, dakwah itu begini. Alah. Tapi kan saya ustadz, Pak. Saya cuma, oh gitu ya Pak. Tapi lucu kayak gitu tuh bagi saya itu. Lucu bagi saya. Kalaulah dakwah itu diisi sama orang-orang yang mereka bekerja di kantor, Pak. Saya yakin, Pak, dakwah kita tidak akan terseok-seok kayak kita hari ini. Tapi apalah daya. Setiap yang kumlot, masuknya ke kantor. Setiap yang kumlot, masuknya ke kantor. Setiap yang kumlot, masuk ke kantor. Baru nanti dapat musibah, baru datang ke tempat agama. Ya itu yang terjadi, Pak. Jadi jangan kita nyalahin, ya memang itulah kondisi yang ada. Dan biasanya orang baru datang ke tempat dakwah itu kapan? Ketika sudah tua. Ketika kantor sudah tidak perlu. Ketika pensiun sudah didapat suratnya, baru nanti datang. Ya enggak apa-apa, itu tetap baik. Tapi alangkah indahnya ketika yang datang ke tempat dakwah itu orang-orang yang mereka ketika muda, semangatnya, geloranya, tekadnya, visinya, anak-anak muda, Pak. Sedih kan kita hari ini. Jadi kadang-kadang di antara rumitnya persoalan hari ini yang kita rasakan itu ya karena kita masih individualistis. Dan menempatkan dakwah itu bukan sebagai bagian dari kita. Tidak bisa, Pak. Dakwah itu bagian dari kita. Makanya akhirnya kita harus memahami yang ketiga, orang itu dinyatakan fix dan confirm cinta sama dunia itu kapan? Yaitu ketika dia menganggap di kehidupannya itu hanya untuk dunia saja. Sudah untuk dunia aja. Kapan agama? Konteksnya nanti ketika Idul Fitri, nah itu baru bicara agama. Ketika nanti Ramadan, nah itu bicara agama. Idul Adha, Ramadan. Nanti kalau mau Ramadan tiba gitu ya lagunya. Nah itu baru ingat, Ramadan. Pas Ramadan mah tidak ingat sama sekali. Makanya Pak ada seorang syekh itu ngomong begini. Tapi ini ngomong syekh ya Pak, saya cuma menukil aja. Kalau kamu kerja bisa on time jam 8 dan kamu ketakutan ketika kamu telat, tapi kamu nggak pernah on time ketika sholat subuh, itu fix kamu khidmat dunia. Itu kata ulama, bukan kata saya. Saya mandak tega, Pak. Ada seorang ulama yang saya pelajari lewat online. Kalau ada orang selalu mampu rapi dia, jam 8 datang kepada kantornya. Tapi datang ke masjid dia tidak bisa datang. Itu berarti dia cinta sama dunia. Mau dia ngaku atau tidak ngaku. Mau dia mau tahu atau tidak mengerti. Atau sadar atau tidak sadar. Kalau dalam bahasa Arabnya, sya'am aba, mau atau tidak mau, dia sudah menjadi budaknya dunia. Ibu, ada satu, beliau masih melanjutkan lagi omongannya. Kalau kapan ibu itu juga dikatakan sebagai orang yang bagian dari duniawi?
Kalau ibunya ketika kursus duniawi rela untuk membangkitkan semangat anaknya untuk kursus, rela bangunin, rela untuk nganter, tapi giliran ke masjid anaknya tidak pernah diantar. Itu termasuk salah satu wanita yang menjadi support sistem duniawi. Yang bicara bukan saya. Itu hanya tambahan renungan untuk kita semuanya. Ya. Makanya Pak, sholat subuh, bangunin anak-anak kita, gendong anak kita. Walaupun memang konsekuensinya kita agak terlambat jadinya, ya memang begitu memang biasanya. Saya kalau bangunin anak itu 5 Pak, banyak bisa bangunin. Yang satu dibangunin, yang satu tidur. Yang satu diwuduin, yang satu tidur. Kadang-kadang suara menggelegar itu saya kalau subuh itu. Hah? Gitu. Oh, baru pada melencik ke bawah. Ini begitu yang harus dilakukan. Ya, maka ya itulah semampu kita. Supaya kita bisa untuk mengingatkan kepada Allah, supaya Allah menjaga anak kita. Yang ketiga itu, budaknya dunia. Yang keempat, kapan seseorang itu fix dan confirm sebagai budak dunia? Yaitu yang keempat, planning untuk dunianya detail, tapi planning untuk akhiratnya amburadul. Jadi ketika ditanya, gimana planning kamu? Ya planning saya begini. Ini begini, nanti umur segini begini, anak saya umur segini, planning detail Pak. Terus ditanya, Pak Bambang, iya. Planning untuk akhiratnya apa? Ya sholat. Ya kalau ada uang sedekah. Planningnya itu kan yang dijalani Pak. Planningnya. Ya itu planningnya. Nah, ketika seseorang tidak bisa menyebutkan planning duniawi, planning akhiratnya, nah itu termasuk di antara orang yang sudah terjangkiti dengan kehidupan duniawi. Planning akhirat itu kayak apa? Ayo kita belajar bareng-bareng Pak, saya juga termasuk. Planning akhirat itu adalah satu, dia detail Pak. Nanti meninggal dunia, pengennya meninggal di mana, tetangga nanti barzahnya siapa. Sebelum memilih rumah, dia pastikan tetangganya siapa sebelum menjatuhkan pilihan ketika memilih rumah. Anaknya, jalurnya apa saja yang harus diarahkan. Bagaimana dia berinteraksi sama Qur'annya. Bagaimana kalau dia menyadari sholat saya banyak yang riak. Bagaimana cara untuk menutupi sholatnya yang apabila tidak diterima oleh Allah, dia punya backup dana. Dia punya backup investasi akhirat yang dia jadikan sebagai backup kalau ibadah makhdhuhnya itu berantakan di sisi Allah. Dia punya tempat, dia bangun satu kelas di pondok yang tidak ada yang tahu kecuali dirinya dan dia sembunyikan itu. Itu dijadikan backup. Ini kalau sholat saya ini berantakan, ini backup kelas saya di pondok yang saya bangun tidak ada yang tahu. Kalau nanti masalah saya suka ini melakukan dosa, saya ada backup, ada janda tua yang buta yang saya berikan kepadanya manfaat ketika mereka menghabiskan masa senjanya. Itu teratur. Itu termasuk kurikulum akhirat. Termasuk kurikulum akhirat. Dan itu disampaikan oleh Ali. Kalau persiapan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau persiapan duniamu lebih panjang daripada persiapan akhiratmu, berarti kamu bukan cinta dunia, bukan cinta akhirat, tapi cinta kepada duniawi. Emang tidak boleh Ustadz planning duniawi? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kamu punya planning dunia, tapi tidak ada planning akhiratmu. Ya, Bapak, saya, Ibu, pelaku dosa. Apa yang sudah kita lakukan untuk memaksimalkan pembersihan dosa kita? Kan harus ada Pak. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Makanya tidak mengherankan kalau ada orang-orang soleh terdahulu itu ditulis semuanya. Saking mereka begitu detail ngurusin masalah kehidupan akhirat mereka. Makanya ketika ada seseorang pada kehidupannya, maka planning akhiratnya itu jauh lebih detail daripada planning dunianya, maka dia menjadi orang yang selamat dari lingkaran duniawi. Dan yang kelima, di antara yang banyak, saya nggak usah ceritakan semuanya, maka sesungguhnya dia
tidak akan pernah sungkan dan tidak akan pernah berat untuk mengeluarkan dana yang harus dikeluarkan. Zakatnya tetap lancar, infak sedekahnya tetap dia berikan, dan dia tidak pernah merasa berat. Kalau ada orang merasa membayar zakat kok berat, nah itu berarti salah satu pertimbangan urusan dunia telah mencengkram hatinya dan jiwanya. Makanya betul kalau banyak sekali yang mengatakan di Indonesia itu, kalau zakat di Indonesia itu dimaksimalkan, perputaran zakat itu sampai ratusan triliun harusnya. Betul? Karena begitulah dunia itu. Dunia itu terkadang menjadikan orang begitu bernafsu untuk menguasainya. Jadi kalau ada orang mendapatkan dunia, susah membayar zakat. Membayar zakat itu diulur-ulur. Infak dihitung-hitung. Sedekah dihitung-hitung. Dan dia selalu tidak pernah lengah untuk menghitung setiap yang dia keluarkan dari zakat, infak, dan sedekah. Ya, berarti dia sudah tersapa dengan duniawi. Kalau 5 ini didapatkan manusia, 5 inilah yang menjadikan akhirnya orang tidak akan pernah mampu mempertahankan hidayah. Mungkin penampilannya tetap khusyuk. Penampilannya tetap pakai peci, penampilannya mungkin berjenggot, tapi hatinya sudah keluar jauh, terlempar dari jalan ketaatan. Dan itulah yang paling kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu bukan gantinya penampilan. Itu kita khawatirkan. Tapi yang lebih kita khawatirkan apa? Orang yang tidak berganti penampilan, tapi hatinya itu sudah betul-betul menjadi budaknya dunia. Tetapi penampilannya penampilan akhirat. Itu yang paling mengkhawatirkan. Itulah yang kedua. Yang menjadikan kita gagal mempertahankan selendang hidayah. Lalu kita tidak bisa menjadikan faktubna ma'asyahidin. Yang kedua, cinta kepada urusan duniawi. Ya. Dan semoga kita selamat dari kecintaan pada urusan duniawi. Amin insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, apa faktor yang menyebabkan terserabutnya selendang hidayah pada hati manusia? Nah itulah yang akan menjadi pembahasan kita pekan depan, insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa memiliki keindahan sikap istiqomah pada hati dan jiwa kita. Sikap istiqomah itu harganya mahal sekali. Dan semoga sebagaimana doa yang kita ucapkan pada surat Al-Maidah 83, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mari kita akhiri renungan dan tadabbur doa surat Al-Maidah 83 pada kesempatan malam ini dengan kita melafadzkan doanya secara berjamaah. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Semoga Allah berkahi kita dan Allah jadikan kita sebagai orang yang mempersaksikan kebenaran Allah, kebenaran Rasul, dan kebenaran Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita sampai hari ketika kita diwafatkan. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like. They're only there so you stray from the coast. Chance that I get when I spend it so long. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving and faithful enough, but I know it'll fall. It isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep folding, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in some love. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving and faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah.
Yeah, said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything for and it's anywhere for you. Oh Allah, won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees, anything for and it's anywhere for you. All I need is you, oh Allah. I've been holding for so long, scared I might slip away.